Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tinggal menunggu beberapa hari lagi. Maka dari itu, jangan sampai Lebaran jadi lebaran. Untuk itu, tetap simak video ini dan terapkan tips-tips yang saya berikan. Lebaran dirayakan setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sangat kental nuansa Lebaran dengan silaturahmi dan makan bersama keluarga. Banyak hidangan khas Indonesia yang tersedia pada saat Lebaran, tetapi umumnya memiliki kandungan gizi yang rendah serat dan tinggi lemak. Karena itulah memunculkan pertanyaan seputar makanan Lebaran. Misalnya pertanyaan, apakah boleh makan sepuasnya pada saat Lebaran? Atau bagaimana agar tidak tergoda dengan kue manis dan enak pada saat Lebaran? Atau pertanyaan, bagaimana pengaturan makanan pada saat Lebaran? Atau bagaimana menikmati makanan tanpa khawatir Lebaran pada saat Lebaran? Menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, biasanya momen Lebaran dijadikan sebagai momen balas dendam. Biasanya akan terjadi fenomena pada saat Lebaran. Misalnya, kalap makan setelah 1 bulan penuh berpuasa, porsi menu seimbang menjadi rusak dalam 1 hari, porsi makan menjadi berlebihan atau ekstra kalori, frekuensi makan menjadi sering dan tidak teratur, bertambahnya berat badan, dan penyakit penyerta mulai mengancam karena akibat dari pertambahan berat badan akan menyebabkan obesitas yang memudahkan penyakit penyerta akan mudah mengancam pada seseorang. Lebaran identik dengan makanan misalnya ketupat, opor, rendang, sambal goreng, kue-kue manis, makanan dan minuman yang manis. Makanan-makanan tersebut memiliki khas bersantan, berbumbu, gurih, manis, dan pastinya memiliki kalori yang sangat tinggi. Pada saat Lebaran, mudah sekali mengalami peningkatan berat badan karena suasana Lebaran yang misalnya pola makanan seimbang yang tidak teratur dan tinggi energi, kurangnya aktivitas fisik dan waktu istirahat. Hal tersebut akan menyebabkan keseimbangan energi yang positif karena asupan yang dimakan melebihi dengan kebutuhan yang akan menyebabkan peningkatan berat badan dan bahkan menyebabkan obesitas. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan berat badan bertambah pada saat Lebaran. Misalnya yang pertama, ekstra kalori atau asupan energi yang berlebih. Biasanya dalam 1 hari pada saat Lebaran, seseorang bisa mengasup makanan melebihi 3.000 kalori. Hal tersebut didapatkan dari sumber makanan yang berlemak, porsi makanan yang berlebih, frekuensi makan yang sering, dan makanan manis. Yang kedua, bisa disebabkan karena asupan makanan atau minuman yang tinggi gula. Misalnya konsumsi cake, konsumsi kue kering yang manis, konsumsi minum-minuman yang manis, misalnya sirup dan soft drink. Yang ketiga, dapat disebabkan karena aktivitas fisik yang berkurang. Karena pada momen Lebaran, biasanya aktivitas hanya digunakan untuk ngobrol, silaturahmi, makan bersama keluarga maupun teman dekat. Yang keempat, yaitu kurangnya asupan serat. Karena makanan Lebaran yang disajikan umumnya memiliki energi yang tinggi, tinggi lemak, tinggi protein, tetapi mengabaikan sumber serat, yaitu bisa berasal dari buah-buahan maupun sayur-sayuran terutama. Yang terakhir yaitu tidur malam yang berkurang yang akan memicu kebiasaan makan malam karena adanya peningkatan hormon grelin yang akan meningkatkan nafsu makan malam menjadi meningkat. Bagaimana mengetahui berat badan yang meningkat atau berlebihan? Yaitu yang pertama dengan cara menghitung berat badan ideal dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Kemudian dapat diketahui juga melalui indeks antropometri, yaitu dari pengukuran tinggi badan maupun berat badan dengan menggunakan rumus indeks massa tubuh atau IMT. Berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dan dikuadratkan. Berikut merupakan klasifikasi IMT yang diklasifikasikan menjadi kurus, normal, gemuk, hingga obesitas. Bagaimana menyikapi agar tidak tergoda dengan hidangan Lebaran yang sangat melimpah?
Yang pertama dapat dilakukan dengan mengetahui dan menghitung kebutuhan kalori harian. Yang kedua, yaitu dapat dilakukan dengan mengenali dan mengetahui nilai kalori setiap makanan yang tersedia dan yang memicu kalori berlebih. Selanjutnya, menghindari lapar mata dan menentukan pilihan makanan sebelum kita makan. Kemudian, dapat menetapkan dan mengatur porsi makan dalam sehari, serta menetapkan waktu makan dan diikuti dengan disiplin. Selanjutnya, makanlah secara perlahan, perbanyak konsumsi air putih, dan hindari duduk lama di depan hidangan yang tersedia. Gunakan waktu untuk istirahat dan tidur yang cukup, kemudian lakukan aktivitas olahraga. Kemudian, bagaimana nih tips-tips atau upaya agar tidak melebar pada saat lebaran? Yang pertama, dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip gizi seimbang dengan pedoman isi piringku. Yang kedua, dapat dilakukan dengan memodifikasi menu lebaran. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan mengontrol porsi makan dengan baik. Yang keempat, ikuti anjuran diet yang dijalankan. Yang kelima, hindari ngobrol sambil makan. Yang keenam, hindari cemilan berlebih. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Yang kedelapan, olahraga yang teratur. Dan yang terakhir yaitu menghindari stres. Selanjutnya, bagaimana pengaturan makan pada saat lebaran? Yang pertama, dapat dilakukan dengan pola menu seimbang berdasarkan prinsip isi piringku. Yang kedua, yaitu dengan pembagian porsi. Yang ketiga, yaitu menerapkan 3C, yaitu tepat jenis, jumlah, dan jadwal dengan frekuensi makanan yang sesuai. Kiat penerapan diet dalam menurunkan berat badan pasca lebaran. Yang pertama, dapat dilakukan dengan melakukan pola hidup sehat dengan gizi seimbang, dilakukan dengan cara membuat perencanaan menu sesuai dengan kebutuhan, membiasakan makanan pagi atau sarapan, makan dengan jadwal yang teratur, mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana atau makanan manis, dan meningkatkan karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, roti gandum utuh, ubi, kentang, jagung, dan lain-lain. Kemudian, singkirkan makanan selingan yang tinggi lemak. Yang kedua, lakukan olahraga secara rutin. Dapat dilakukan 3-4 kali dalam 1 minggu. Yang ketiga, kontrol berat badan dan targetkan penurunan berat badan yang diinginkan. Yang keempat, berpikir positif dan hindari stres. Dan yang terakhir, yaitu terapkan pola hidup sehat dan bersih. Itulah tadi tips-tips yang sudah saya berikan agar lebaran tanpa lebaran. Nah, jadi makanlah pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang.